Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas soal nomor 2 terkait perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia yang bisa kita lihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Mari kita mulai dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di tahun 2018, sektor ini menyumbang sekitar 13% dari total PDB di Indonesia. Namun, angkanya terus mengalami penurunan hingga 12,9%. Nah, alhasil di tahun 2002, penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja dan investasi ke sektor-sektor lain yang dianggap lebih produktif. Selanjutnya kita dapat lihat pada sektor pertambangan dan penggalian, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 6,9%, kontribusi sektor ini kembali meningkat pada tahun 2022, menjadikannya 7,2%. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kenaikan harga komoditas yang berdampak pada ekspor pertambangan. Sekarang kita beralih ke sektor industri pengolahan. Sektor ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 20% pada tahun 2018. Namun, kontribusinya perlahan menurun hingga 19,3% di tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi sektor manufaktur, terutama dalam peningkatan nilai tambah produk. Untuk sektor informasi dan komunikasi, kita bisa lihat tren yang cukup positif, kontribusinya meningkat 3,9% di tahun 2018, yang menjadikannya 4,6% di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di Indonesia, di mana sektor ini terus berkembang pesat dan mulai menjadi salah satu sektor kunci dalam perekonomian kita. Nah, yang terakhir ada sektor transportasi dan pergudangan, yang menunjukkan dampak signifikan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sehingga kontribusinya turun menjadi 4,5%. Namun pada tahun 2021 dan 2022, sektor ini kembali pulih dengan kontribusi yang stabil, menunjukkan adaptasi yang baik pasca pandemi. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa perekonomian di Indonesia mengalami pergeseran struktural di mana beberapa sektor seperti informasi dan komunikasi menjadi semakin penting, sementara sektor-sektor tradisional seperti pertanian mulai mengalami penurunan kontribusi. Itulah pembahasan saya mengenai perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia dalam menjawab soal nomor 2. Berikutnya pada soal nomor 3, jelaskan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, mengapa berawal dari Thailand bertambah pada Indonesia. Baik, kita akan membahas krisis ekonomi pada tahun 1998 yang berawal dari Thailand dan bertambah besar terhadap Indonesia. Dalam beberapa slide berikut, kita akan melihat bagaimana krisis ini bermula penyebarannya, serta dampaknya pada perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi ini dikenal sebagai krisis keuangan Asia, dimulai pada tahun 1997 Juli di Thailand, sebelum menyebar ke negara-negara Asia lain termasuk Indonesia. Penyebarannya terutama adalah ketidakseimbangan ekonomi, terutama dalam sektor perbankan dan real estate, yang pada saat itu tumbuh dengan cepat dan menggelembung. Nah, di Thailand sendiri, krisis ini dipicu oleh tingginya utang luar negeri yang kebanyakan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Sektor properti dan pasar saham mengalami bubble atau gelembung ekonomi, sehingga ketika investor asing mulai menarik dana mereka, nilai baht Thailand terdevaluasi tajam. Krisis ini menjadi sangat sulit dikendalikan oleh pemerintah Thailand. Krisis di Thailand dengan cepat menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk di Indonesia, karena negara-negara ini sangat bergantung pada investasi asing dan memiliki banyak utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Ketika investor asing kehilangan kepercayaan, mereka mulai menarik modal dari seluruh kawasan Asia. Hal ini menimbulkan kepanikan finansial dan mempercepat pelarian modal dari Indonesia. Dampak dari krisis ini sangatlah besar bagi Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh drastis mencapai lebih dari 16.000 per dolar Amerika Serikat. Banyak perusahaan di Indonesia bangkrut karena tidak mampu membayar utang luar negeri mereka. Selain itu, krisis juga memicu inflasi yang tinggi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan meningkatkannya pengangguran. Krisis ekonomi tidak hanya berdampak pada ekonomi,
tapi juga menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik masyarakat yang menderita akibat krisis ini melakukan protes besar-besaran, akhirnya berujung pada lengsernya Presiden Soeharto. Dan krisis ini lahirnya era reformasi di Indonesia yang membawa perubahan di berbagai sektor. Nah, dari krisis ini kita dapat belajar pentingnya stabilitas ekonomi dan pengelolaan utang yang sehat. Regulasi yang lebih ketat di sektor keuangan sangatlah penting untuk mencegah bubble ekonomi. Selain itu, diversifikasi ekonomi juga diperlukan agar tidak terlalu bergantung pada investasi asing dan utang dalam dolar Amerika Serikat. Sebagai kesimpulannya, krisis ekonomi 1998 dimulai di Thailand dan menyebar ke Indonesia, tergantung pada utang luar negeri, bubble ekonomi, dan pelarian modal menjadi faktor utamanya. Krisis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya stabilitas dan pengelolaan ekonomi yang sehat bagi negara kita. Baiklah, sekarang saya lanjutkan ke soal nomor 4, yakni tentang mencari jurnal yang membahas strategi atau kebijakan peningkatan daya tahan terhadap krisis ekonomi. Baik, saya akan membahas strategi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap krisis berdasarkan jurnal yang berjudul Sustainable Economic Growth, Challenge and Policy Strategies. Dapat diakses ke link di bawah ini. Lanjut, jurnal ini menyoroti tentang tantangan yang dihadapi di Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan ekonomi yang sangat amat banyak, tetapi terdapat gap atau kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan ketahanan ekonomi jangka panjang yang diharapkan. Salah satu contoh gap ini adalah keterbatasan kebijakan dalam merespon krisis ekonomi secara berkelanjutan. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi kebijakan yang efektif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk memahami reformasi struktural, apa yang perlu dilakukan agar ekonomi kita mampu menghadapi krisis dengan lebih baik. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian menganalisis berbagai data makroekonomi dan kebijakan dari sumber resmi seperti laporan pemerintah dan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi struktural seperti diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor industri yang sangat penting untuk ketahanan ekonomi, kebijakan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dan peningkatan daya saing juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan melakukan reformasi struktural dan meningkatkan diversifikasi ekonomi, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil dan adaptif. Hal ini juga membantu negara kita untuk menghadapi krisis ekonomi global di masa depan dengan lebih tangguh. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa strategi kebijakan yang berfokus pada reformasi struktural dan diversifikasi ekonomi sangat amatlah penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di Indonesia. Dengan begitu, kita dapat menghadapi krisis ekonomi dengan lebih kuat. Baik, saya akan melanjutkan ke soal nomor 5, yakni apakah pemerataan pendapatan dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi? Baik, pemerataan pendapatan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi fokus pada peningkatan nilai ekonomi di suatu negara. Secara keseluruhan, meskipun tujuannya keduanya berbeda, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa saling mendukung. Nah, ketika pendapatan lebih merata, daya beli masyarakat juga akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong konsumsi. Nah, konsumsi yang kuat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Negara dengan pemerataan yang pendapatan yang baik cenderung mempunyai ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Namun, tantangan utamanya adalah pemerataan pendapatan membutuhkan waktu kebijakan yang sangat tepat. Solusinya adalah melalui kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang akan membantu pemerataan dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai kesimpulannya, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan beriringan jika didukung dengan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan cara ini, kita bisa mencapai ekonomi yang lebih adil dan sejahtera untuk semua. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih mengenai perekonomian Indonesia.
Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.